Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan moon water. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan yang namanya moon water. Ini adalah aktivitas yang kita lakukan setiap bulan ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru mengetahui apa itu moon water, bisa cari video di channel ini ya tentang moon water itu apa, terus bagaimana caranya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya di video-video sebelumnya. Namun jadwalnya itu tetap mengikuti dari jadwal yang kita bagikan setiap bulannya ya. Karena tanggalnya berubah-ubah, bukan tanggal yang fix, yang pasti, tapi tanggalnya itu berganti-ganti tiap bulan. Dan bahkan kadang tiap bulan ada yang sampai 2 kali juga untuk moon water. Kita langsung mulai aja ya. Nanti untuk tanggalnya kita bagikan di akhir ya. Tapi teman-teman jangan langsung lompat ke akhir video. Teman-teman ikuti aja dulu ini videonya dari awal sampai akhir ya, biar bisa mendapatkan informasi apa sih manfaatnya, terus apa yang dilakukan dan lain-lainnya ya. Karena tiap sesi itu kita ada bahasan-bahasan yang selalu kita update juga ya untuk bagaimana penerapan moon water ini. Dan kita langsung bahas pada sebuah rasa bahagia. Jadi teman-teman harus memiliki yang namanya rasa bahagia ketika melakukan moon water. Karena alasannya adalah ketika teman-teman ini bahagia, teman-teman ini memiliki rasa yang sangat ya pokoknya dalam diri teman-teman itu nyaman dan segala hal itu menyenangkan. Nah dari situ teman-teman akan menariknya, dan ini bukan tanpa alasan ya. Karena begini, ketika kita sedang melakukan aktivitas moon water selama 3 malam, itu mood kita harus dijaga. Mood kita harus senantiasa kita bangun dengan hal-hal yang positif. Jadi teman-teman harus menanamkan rasa bahagia pada diri sendiri. Karena gini, ketika mungkin teman-teman nanti bad mood atau sedang mengalami sesuatu dan itu dibawa ketika melakukan moon water, nanti akan terjadi peristiwa yang memang akan ditarik itu selama sebulan ke depan hingga moon water berikutnya. Jadi hal negatif itu yang teman-teman rasakan itu akan terbawa. Nah ini sangat rugi banget kalau teman-teman memiliki rasa-rasa seperti itu. Yang namanya rasa bahagia itu adalah kita memancarkan energi yang memang menggambarkan diri kita sedang bahagia dan kehidupan kita itu bahagia. Sedangkan ketika kita melakukan moon water itu sama aja kita menyerap energi juga dari alam semesta, terutama dari gravitasi bulan. Ketika mood kita bagus, perasaan kita enak, nyaman, terus kita memiliki ya pokoknya perasaan yang itu menggembirakan lah. Nah dari situ apa? Itu yang akan kita tarik minimal itu 1 bulan ke depan. Berlaku juga sebaliknya, ketika teman-teman menjalankan moon water, perasaannya nggak nyaman, perasaannya nggak enak, perasaannya ya acak adul lah, itu juga adalah sesuatu yang teman-teman tarik. Itu melibatkan vibrasi, dan di sini kita membahasnya lebih banyak ke vibrasinya. Karena kita udah bahasanya banyak nih tentang moon water, terus masih ada yang selalu bertanya botolnya ditutup enggak, terus afirmasinya berapa banyak. Itu kita udah bahas di video sebelum-sebelumnya. Silahkan cari aja. Pokoknya yang moon water di channel ini saya banyak banget bahas di situ ya. Teman-teman bisa cari sendiri, nanti teman-teman bisa ya pokoknya pelajari lah. Terus nanti jadwalnya itu akan saya sampaikan juga. Jadi tiap bulan saya akan membuat video khusus untuk moon water, dan itu saya sampaikan tanggalnya tanggal berapa. Sebenarnya meskipun saya nggak harus bikin videonya nih, cuman informasikan tanggalnya ya itu bisa aja saya pasang di postingan ya. Tapi kan ada ilmu yang memang harus dipelajari juga, ada ilmu yang memang harus diterapkan juga. Jadi teman-teman harus mempelajarinya juga, jadi biar ngerti, jangan nanti ya arahnya keliru. Nah ketika arahnya keliru malah bingung, hidup teman-teman berantakan, nanti dianggap cara ini nggak bisa berjalan, cara ini nggak bisa diterapkan, dan mungkin juga menyalahkan saya. Nah saya nggak mau seperti itu. Setelah rasa bahagia, kita juga harus memiliki rasa syukur. Sebenarnya dari setiap step yang saya bagikan ini bisa diacak ya, terserah. Hanya saja teman-teman mau menerapkan yang mana dulu ya, karena ini berkaitan semuanya. Ya kita harus bersyukur dari apa yang kita dapatkan, apa yang sedang kita alami. Mungkin teman-teman sedang mengalami hal yang itu bagi teman-teman adalah sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau apa, tapi bagaimana bersyukurnya. Nah bersyukur itu kita bisa melihat sisi sebaliknya. Jadi misalkan nih teman-teman sedang mengalami, wah
galau banget nih, lamar kerja ditolak. Dari situ apa? Kalau teman-teman melihat sisi sebaliknya, oh mungkin gua harus berwirausaha, atau oh di perusahaan itu ditolak, berarti mau dapat pekerjaan yang jauh lebih baik dari lamaran sebelumnya. Nah, dari situ ketika teman-teman udah bisa bersyukur tentang segala hal ya, mungkin dari pemasukannya yang ya biasanya banyak, tiba-tiba ada penurunan, Anda harus bersyukur. Begitu juga sebaliknya, ketika biasanya penghasilannya terbatas, tiba-tiba ada lonjakan. Nah, itu juga bersyukur, jangan euforia. Ketika teman-teman euforia, itu malah justru nanti hasilnya akan sia-sia. Biasanya kalau kita terlalu euforia, kita nanti akan greedy ya. Kita akan menjadi orang yang tidak menghargai dari hasil jerih payah kita sendiri. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi teman-teman fokus aja. Yang didapetin banyak bersyukur, yang didapetin sedang berkurang ya bersyukur. Terus peristiwa yang sedang dialami apapun itu, lihat sisi sebaliknya dan itu harus disyukuri kalau memang peristiwa itu adalah peristiwa yang kurang mengenakan. Jadi teman-teman harus menjaga itu semua. Yang bahagia, terus bersyukur itu harus dijaga. Lalu kita juga harus menjaga yang namanya rasa damai. Nah, rasa damai ini di mana sih? Atau kita berdamainya bagaimana? Kan kita nggak perang. Rasa damai ini adalah bagaimana kita menikmati hidup kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang mungkin menjadi perasaan kita yang memang sebenarnya harus kita selalu ciptakan rasa damai. Meskipun Anda diusik ke orang lain, tapi kalau perasaan Anda damai, Anda nggak peduli dengan orang yang mengusik tersebut. Anda hanya akan fokus pada kedamaian hidup Anda sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang sangat nyaman, dan itu membuat teman-teman ini memiliki kekuatan atau vibrasi itu yang sangat tinggi. Karena mungkin ketika kita berdoa nih ya, terus kok nggak dikabul-kabulkan, ya mungkin dalam diri kita ini belum damai, ada perdebatan, ada ya mungkin perasaan yang mengganjal atau apapun. Nah, itu kita harus ciptakan. Paling nggak kita harus bahagia dulu ya. Rasakan bahagia, keadaan Anda seperti apapun, cari sisi yang membuat Anda bahagia, Anda fokus di situ. Ketika diri Anda itu udah damai nih dalam kehidupan Anda, dalam perasaan Anda, itu dunia serasa indah. Nah, dari situ mungkin jawaban Tuhan itu akan masuk dan bisa diterima. Kadang yang membuat gak damai itu adalah diri kita sendiri. Bisa jadi karena overthinking, bisa jadi karena ya kita sendiri berpikirnya itu memikirkan segala hal yang itu tidak kita butuhkan atau itu memang bukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu kita harus merubahnya. Ketika kita udah merubahnya, ya sudah, tinggal tunggu waktunya saja. Nanti apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Lalu apa hubungannya dengan Moonwater? Ya hubungannya jelas ada. Tadi udah saya sampaikan ya, kalau kita ini memancarkan energi, apalagi pas kita melakukan Moonwater, itu kita bersatu dengan alam semesta. Metodenya atau medianya itu adalah air. Karena apa? Air yang kita kasih afirmasi, terus dia itu akan ditarik oleh energi atau gravitasi bulan yang itu sedang bagus-bagusnya tuh, sedang tinggi-tingginya. Kita udah bersatu dengan alam semesta, keselarasan akan tercipta. Tapi kebanyakan orang itu berpikir dalam sebuah masalah, ya dia fokus pada masalahnya. Dia nggak fokus bagaimana solusinya, bagaimana dia melupakan masalahnya tersebut dan memikirkan hanya fokus pada hal yang diinginkan. Nah, itu yang membuat diri kita nggak damai. Diri kita terasa, wah hidupku penuh penderitaan, hidupku ini sedang nggak baik-baik saja dan lain sebagainya. Jadi tolong teman-teman rubah ya bagaimana cara pandang tentang kehidupan. Dan kita lanjut saja, rasa cinta kasih. Nah, cinta kasih ini bukan kita jatuh cinta dan segala macam. Cinta kasih ini berhubungan dengan kebahagiaan, kedamaian, dan syukur. Contohnya kita mencintai pekerjaan kita mencintai usaha kita mencintai diri kita mencintai kehidupan kita ataupun kondisi kita yang itu sebenarnya akan membawa ke sebuah kedamaian lagi ya, balik ke sebuah rasa damai dalam hati. Lalu caranya untuk mengembangkan cinta kasih gimana? Ya kita bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur itu kita akan mendapatkan segala hal yang itu seringkali tidak kita duga. Itu adalah hal-hal positif ya, maksudnya ya, sesuatu yang tidak kita duga. Tiba-tiba nih kita dapat kiriman nih, mungkin hadiah, mungkin kita dapat ya makanan yang kita inginkan.
kebaikan, atau kita dapat transferan entah dari siapa, entah dari mana, yang mungkin kita akan bahas juga bagaimana kita menerapkan telepati kepada uang, dan itu bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun ya. Kita lanjut aja biar nggak kepanjangan juga, karena nanti kita akan bahas juga atau kita akan sampaikan juga jadwal moon waternya kapan. Rasa berkelimpahan. Nah, kita harus memiliki rasa keberlimpahan. Contohnya nih, ketika teman-teman menuliskan afirmasinya, teman-teman bisa tuliskan bahwa semua itu sudah teman-teman dapatkan ya. Anda sudah memilikinya, Anda sudah mendapatkannya, dan bagaimana rasa bahagia Anda, rasa gembira Anda, rasa syukur Anda, meskipun itu belum teman-teman dapatkan, karena sebuah tarikan. Jadi biar kita selalu merasa berlimpah di hidupnya, kita bukan jadi orang yang merasa kekurangan. Nah, dengan begitu teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, oh kalau misalkan nih perasaanku berkelimpahan tuh begini, minimal kemudahan, misalkan tujuan Anda uang akan sangat mudah datang kepada Anda, berapapun nilainya itu. Terus bagaimana cara uang itu datang, nah itu yang tidak bisa kita tebak. Kadang datangnya tanpa disangka-sangka, entah dari siapa, entah dari mana. Luar biasa kan? Lalu kita sampaikan ya, tanggalnya adalah tanggal 19, 20, 21 Juli 2024. Ingat ya, 19, 20, 21 Juli 2024. Dan teman-teman bisa tuliskan seperti biasanya 7 afirmasi, lalu tempelkan ke botol, gunakan tutup juga botolnya ya. Mungkin kalau ada yang pengen untuk mandi, nanti bisa jemurnya pakai galon atau pakai apapun yang itu bisa terkoneksi dengan bulan ya. Meskipun nih kadang ada pertanyaan, kalau misalkan lagi mendung gimana, hujan gimana, tetap aja jemur ya. Dan waktunya seperti biasanya, jemur jam 7 malam, lalu ambilnya setelah jam 12 malam ya. Mau lebih sedikit juga boleh, mau lebihnya banyak juga boleh, atau teman-teman biasa doa malam nanti bisa bangun ambil, atau teman-teman nanti mau ambilnya sekalian sholat subuh juga bisa. Yang penting sebelum matahari terbit, dan jangan sampai terkena sinar matahari biar kekuatannya jauh lebih besar lagi ya. Dan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar misal ada yang bingung, terus nanti bisa cari di video-video yang sebelumnya ya. Jadi di situ banyak saya sampaikan juga, teman-teman bisa pelajari dan sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.